Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Selawat salam atas baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa Tarbi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebuah ayat yang sangat terkenal, semua hafal dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat terdahulu, semoga agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat dalam Al-Quran ini kan ditujukan oleh manusia, tapi pada hakikatnya kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ada beberapa makhluk hidup yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sunnatullah, bahwa dia harus menjalaninya. Padahal Al-Quran diturunkan untuk manusia, tapi kita lihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diturunkan tetapi berlaku sunnatullah tersebut, berlaku hukum-hukum Allah. Contoh, misalnya kita kenal dengan ulat. Ulat itu kan dari telur yang menetas menjadi ulat. Ulat itu rakus, dia memakan dedaunan sampai kalau ulat itu terlalu banyak maka habislah daun-daun tersebut hingga akan kering kerontang sebuah tumbuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ulat tersebut. Pada masanya ulat itu berhenti makan. Dia tidak makan, artinya dia puasa. Kemudian dia menggantungkan dirinya, diam, beriktikaf. Pada suatu saat Allah takdirkan lagi, maka dari iktikaf itulah akan keluar suatu makhluk hidup yang begitu indah, disukai oleh manusia, yaitu kupu-kupu. Ini merupakan sunnatullah yang memang harus ada di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu kita pikirkan bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu berdasarkan hukum alam, hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses metamorfosis yang dilakukan oleh kupu-kupu tiada lain adalah merupakan pembenahan diri agar makhluk yang tadinya hina, yang tadinya tidak disukai oleh manusia, bahkan disebut dengan hama yang harus dimusnahkan, tapi ketika dia lepas dari kepompongnya, dari iktikafnya, setelah menjalani puasa, maka dia menjadi makhluk yang lebih indah, lebih baik, disukai oleh manusia. Kaitannya dengan manusia itu sendiri, bahwa kalau manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui Al-Quranul Karim diwajibkan manusia berpuasa. Tiada lain untuk membentuk suatu karakter agar manusia itu lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu dari iman menuju takwa. Al-imanun uryan walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Contoh lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, misalnya beruang kutub. Pada musim dingin tentu saja beruang itu menyendiri di dalam goa. Dia pun mengambil dalam masa hibernasinya itu tidak keluar, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya agar beruang itu akan menjadi lebih baik lagi. Contoh lain misalnya ulat. Pernahkah kita mendengar ulat itu ganti kulit? Dalam situasi ini pun sudah sama. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin memperbaiki diri, memperindah, mempercantik diri sendiri, maka dia melakukan siang atau puasa. Ayam misalnya juga, ketika dia mengerami dari telurnya, dia harus menghangatkan suhu telur-telur tersebut sehingga dia akan menetas. Tiada lain, ayam pun mengalami suatu sunnatullah. Dia siam, dia memperkecil makannya, tidak memperbanyak dirinya untuk makan-makan dan minum-minum. Kenapa? Karena demi dia tumbuh bulu-bulunya agar tetap hangat hingga dapat mengerami daripada telur-telur yang akan menjadi anaknya ketika dia menetas. Begitupun makhluk-makhluk lainnya yang kita tidak tahu. Sama halnya dengan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu dapat meranggas atau merontokkan daunnya ketika di musim kemarau misalnya. Pohon jati, pohon kayu, pohon nangka, semua pohon yang kalau kita amati maka dia akan rontokkan daunnya ketika musim panas. Tiada lain, tiada bukan, ketika dia kehabisan daripada makanan sumber nutrisi yang ada dalam tanah, dia memperkecilkan daripada kondisinya agar tetap hidup, dan untuk mengurangi penguapan bagi tubuhnya agar sisa-sisa air itu tetap berada dalam tubuhnya, maka dia harus menggugurkan daunnya ke tanah. Begitu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak lepas dari sunnatullah. Artinya hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hukum alam yang memang ada di alam semesta ini. Manusia diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan. Semua adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tetap hidup lebih baik dari sebelumnya. Begitulah ketika manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tidak lain seperti halnya makhluk-makhluk lainnya agar dapat lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu sajalah kultum pada kali ini. Mudah-mudahan wawasan kita akan bertambah, pikiran kita akan lebih cerdas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada manusia, tuntunan kepada manusia berupa Al-Quranul Karim, maka makhluk lainnya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sunnatullah, walaupun dengan insting masing-masing yang berbeda-beda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.